Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dan penyelesaian analisis real. Jadi teman-teman, ini adalah soal yang pertama. Jadi jika teman-teman mendapatkan soal yang seperti ini, maka yang pertama kita lakukan yaitu kita misalkan X itu sama dengan 1,25137 . Jadi pertama kita misalkan X itu sama dengan angka ini seperti yang di soal. Selanjutnya maka 100X itu akan sama dengan 125, 137, 137. Dan 10 pangkat 5X itu akan sama dengan 125, 137, 137, 137. Jadi setelah itu akibatnya 10 pangkat 5X dikurang 100X itu akan sama dengan 125, 0, 12 atau akan sama dengan 99,900 X. Jadi ini itu akan sama dengan 125,012. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, maka kita akan mendapatkan hasil X. Jadi X itu akan sama dengan 125,012 per 99,900. Hasil dari ini akan sama dengan 31.253 per 24.975. Ini untuk yang pertama. Jadi untuk yang kedua, baik teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Jadi penyelesaian untuk yang kedua sama seperti yang pertama. Kita misalkan Y itu sama dengan 37,14653. Jadi pertama kita misalkan Y itu sama dengan 37,14653, maka 100X itu akan sama dengan 3,714,653 dan 10 pangkat 5 Y itu akan sama dengan 3,714,653 akibatnya 10 pangkat 5Y dikurang 100Y itu akan sama dengan 3,710939 atau 99.900Y itu akan sama dengan 3,710939. Jadi nilai Y itu sama dengan 3,710939 per 99.900. Kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu tunjukkan limit N pangkat 2 dikurang 1 per 2N kuadrat tambah 3 sama dengan 1/2. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini,
Yang pertama kita akan mencari KE anggota bilangan N, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan KE akan berlaku mutlak N kuadrat kurang 1 per 2N kuadrat ditambah 3 kurang 1/2. Selanjutnya kita perhatikan bahwa mutlak N kuadrat dikurang 1 per 2N kuadrat tambah 3 kurang 1/2 itu sama dengan mutlak 2N kuadrat dikurang 2 kurang 2N kuadrat kurang 3 per 4N kuadrat tambah 6. Jadi hasil ini akan menghasilkan minus 5, mutlak minus 5 per 4N kuadrat tambah 6 sama dengan 5 per 4N kuadrat tambah 6 kurang dari 5 per 4N kuadrat. Selanjutnya 5 per 4N kuadrat kurang dari E jika dan hanya jika N lebih dari akar 5 per 4E. Dari pertidaksamaan terakhir ini maka kita bisa memiliki KE itu lebih dari akar 5 per 4E. Selanjutnya kita akan buktikan menggunakan bukti aktual. Misalkan E kurang lebih dari 0, dimana kita pilih KE itu anggota bilangan asli, sehingga KE itu lebih dari akar 5 per 4E. Akibatnya untuk setiap N lebih dari atau sama dengan KE. Selanjutnya mutlak N kuadrat kurang 1 per 2N kuadrat tambah 3 kurang 1/2 itu akan sama dengan 2N pangkat 2 kurang 2 kurang 2N pangkat 2 dikurang 3 per 4N pangkat 2 tambah 6. Ini akan menghasilkan mutlak minus 5 per 4N pangkat 2 ditambah 6 sama dengan 5 per 4N pangkat 2 ditambah 6 kurang dari 5 per 4N pangkat 2. Selanjutnya 5 per 4N pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 5 per 4 KE kuadrat kurang dari 5 per 4 akar 5 per 4E dipangkatkan 2 akan menghasilkan 5 per E sama dengan E. Jadi limit N pangkat 2 kurang 1 per 2N pangkat 2 tambah 3
itu sama dengan 1/2. Teman-teman, kita lanjut pada soal yang ketiga, di mana bunyi soalnya tentukan apakah barisan n per n tambah 1 konvergen atau divergen. Jadi di sini kita akan menentukan apakah n per n tambah 1 ini adalah konvergen atau divergen. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan yaitu di sini barisan n per n tambah 1 itu bisa ditulis seperti ini, seperti barisan 1/1 tambah 1/n. Nah, jadi selanjutnya karena barisan 1/n, barisan 1/n ini konvergen ke 0, dan barisan 1 itu konvergen ke 1. Nah, jadi barisan 1/1 tambah 1/n itu konvergen ke 1/1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, jadi dari sini kita sudah ketahui bahwa barisan n per n tambah 1 itu adalah konvergen. Teman-teman, kita lanjut pada soal yang terakhir, di mana misalkan x1 sama dengan 8 dan xn tambah 1 sama dengan 1/2 xn tambah 2. Untuk setiap n anggota bilangan asli, tunjukkan bahwa xn adalah barisan monoton dan terbatas. Jadi, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu sebelum membuktikan xn itu terbatas, maka kita dapat menggunakan konsep ekor baris untuk menduga limitnya jika limit tersebut ada. Jadi, jika xn ini limitnya ada, maka limit xn itu akan sama dengan limit xn tambah 1 sama dengan L. Kita akan substitusikan xn, substitusi Sn, kita akan substitusikan Sn itu dengan dengan 1/2 xn ditambah 2 untuk memperoleh limit xn itu sama dengan limit 1/2 xn tambah 2 sama dengan 1/2 limit xn ditambah 2. Jadi L itu akan sama dengan 1/2 L tambah 2. Selanjutnya 1/2 L itu akan sama dengan 2. Dan L akan sama dengan 4. Sekarang kita lanjut. Kita akan buktikan xn lebih dari atau sama dengan 4 untuk setiap n itu anggota bilangan n dengan induksi matematika. Pertama kita misalkan Pn xn lebih dari sama dengan 4. Yang pertama, untuk n sama dengan 1 itu diperoleh x1 sama dengan 8 lebih dari atau sama dengan 4. Jadi P1 itu bernilai benar. Selanjutnya yang kedua, kita misalkan PK itu benar sehingga XK itu lebih dari atau sama dengan 4. Selanjutnya kita peroleh XK tambah 1 itu sama dengan 1/2. XK tambah 2 lebih dari atau sama dengan 1/2 kali 4 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi jika PK itu bernilai benar, maka PK tambah 1 itu juga bernilai benar. Selanjutnya, dari penyelesaian yang pertama, jadi ini penyelesaian yang pertama, ini yang kedua. Jadi, dari penyelesaian yang pertama,
Dan yang kedua ini, maka kita ketahui bahwa kita peroleh PN itu benar untuk setiap N, elemen N. Dengan kata lain, Xn itu lebih dari atau sama dengan 4 untuk setiap N, itu anggota bilangan N. Ya. Jadi teman-teman, mungkin itu saja penjelasan mengenai contoh soal dan penyelesaian analisis real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.